to my head and they won't go. Dari kelompok apa kita? Kurcaci. Oke, kita dari kelompok Kurcaci berisikan anggota saya Adi Chandra MPM 007 dan teman-teman saya. Aku Adzani Aulia Ikris. MPM. NPM 018. Oke Mbak, lanjut Mbak. Aku Elis Rahmawati, MPM 58. Dan di sini ada aku Fadia Munifa, NPM 38. Oke, jadi kita di sini mau bahas apa nih? Jawab dong. Kita mulai nih. Oh iya. Kita mau bagi-bagi wawasan yang udah diajarkan sama dosen kita. Iya, dosen tercinta kita. Ya, ada hal yang janggal nih bagi aku aja. Aku kan. Wah, apa tuh? Kalian tahu nggak sih apa yang ngebedain calon lulusan pekerja sosial di Indonesia sama di luar negeri? Oh, emang ada bedanya ya, Dek? Emang apa tuh? Iya, apa sih? Aku nggak tahu nih, apa sih? Perbedaannya sih simpel ya. Calon lulusan pekerja kan disiapin buat jadi teksos generalis. Kalau pekerja sosial di luar negeri itu nggak kayak gitu. Terus kalau di luar negeri itu ada kesulitan kayak kalau si calon teknisnya lulus dan punya satu fokus tertentu mengenai suatu permasalahan. Oh gitu ya. Emang maksudnya pekerja sosial generalis itu apaan deh? Jadi maksudnya pekerja sosial yang siap ditempatkan di fokus mana aja, kayak siap ditempatkan di metode cashwork, group work, community development, administrasi pekerjaan sosial, bahkan jadi peneliti atau bisa juga jadi pembuat kebijakan sosial di pemerintah. Mantap. Keren-keren. Oh, gitu ya. Tapi kenapa sih calon teksos di Indonesia disiapin buat jadi praktis kira ada alasannya nggak sih? Aku mau tahu dong. Jujur, orang tuh nggak tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya kenapa bisa disiapin jadi praktis generalis itu karena permasalahan sosial di Indonesia tuh komplikat banget gitu. Kalau kita hanya punya satu fokus aja dalam menyelesaikan masalah, itu tuh kita malah mentok gitu. Jadi kita tuh harus pakai pendekatan holistik kayak gitu biar nggak buntu. Apalagi sih itu holistik? Nah, holistik itu sebenarnya kita udah mempelajarinya ya dari semester 1. Jadi gini loh, kalau holistik itu menyeluruh. Jadi kalau kita meninjau suatu masalah dari satu perspektif doang tuh, itu malah bikin kita pusing. Apalagi yang kita bantu tuh manusia. Banyak hal yang bisa membuat manusia melakukan sesuatu. Aku kasih contoh aja ya biar lebih paham. Nah, ada seorang anak di panti asuhan. Dia tuh di panti cuma diem aja, gak mau gaul sama anak-anak yang lain. Walau udah diajak sama penghuni panti yang lain gitu kan. Bahkan dia sampai diajak main sama pengurus pantinya juga, tetap nggak mau gitu. Nah, kita sebagai pengurus melihat kayak gitu pasti bingung kenapa ini anak kok segini amat ya mau main gitu. Oh, gitu ya. Mungkin dia introvert kali, jadi nggak mau main. Jadi bisa, tapi introvertnya seseorang pasti ada hal yang membuat dia tertarik gitu sama seseorang. Tapi ini mah dianya kayak yang udah nggak punya gairah hidup gitu, padahal masih muda. Terus kenapa bisa gitu ya? Jadi usut punya usut nih anak tuh di panti asuhan bukan karena orang tuanya punya kerabat lagi, tapi dia dikirim ke panti asuhan sama orang tuanya gara-gara orang tuanya tuh udah gak yakin bisa nafkahin anaknya gitu. Jadi mereka pikir anaknya lebih baik ada di panti asuhan, seenggaknya bisa makan teratur lah. Tapi kenyataannya si anak ini tuh malah diem aja di panti asuhan. Kalau udah kayak gini, kita sebagai calon teksos mau gimana coba? Ih, bantuin lah biar sama-sama sejahtera, ya kan? Tapi gimana ya? Bentar, kalau kata aku sih mungkin selain kita ngedeketin anak itu, kita juga harus ngedeketin orang tuanya nggak sih? Nah, iya bener. Emang harus gitu. Itu
sesuatu. Pexos itu kan punya sistem klien nih, apa aja sih? Ya aku inget Ade. Sistem klien Pexos tuh dibagi menjadi dua. Pertama ada makro sama mikro. Nah kalau di mikro tuh kayak Pexos yang bekerja bareng individu, keluarga, atau kelompok. Itu loh deh, masa lupa? Iya dek, kalau makro Pexos tuh kerjanya bareng sama organisasi sama masyarakat luas ya, atau gimana tuh? Tapi kenapa bisa dibedain kayak gitu? Oke, jadi gini nih teman-teman, karena kan metode yang bakal digunainnya juga bakal beda ya. Aku kira self di sini merujuk ke hal kayak aspek biopsikologi gitu ke manusia, tapi bukan itu sih. Jadi self yang dibutuhin tuh apa ya? Understanding, sensitivity, respect, acceptance, empati, kooperatif, apa sih ini? Apa ya, aku lupa Ini kali cooperative intention, bener nggak? Oh iya itu. Hopefulness, partnership, support, commitment, sama confident. Suaranya tadi putus-putus. Gak paham. Ya, gimana sih? Jadi kita tuh jadiin diri kita sebagai Tuh, alat Anwar, untuk membantu klien kita loh. Kayak Sorry. misalnya kita gunain understanding atau pemahaman kita untuk memastikan kalau tugas kita tuh buat memberdayakan orang lain. Kita gunain sensitivity, respect, acceptance, sama empati waktu berhadapan sama klien agar klien merasa dirinya nyaman dan merasa didengarkan Itu gitu. sebenarnya apa ya? Kita juga harus bekerja sama dengan klien agar manfaat dari strategi yang kita jalani sebagai instrumen itu yang disebut kooperatnya dan intention. Selain itu juga klien dan pekerja sosial punya harapan agar mendapatkan dan memberikan sesuatu yang bermanfaat di setiap sesinya itu, ngerti gak? Jangan lupa juga kita bangun partnership dengan klien. Jangan lupa juga nih ngasih support buat kliennya. Tapi ini yang paling sulit, kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan sesi dengan klien walaupun klien menolak untuk meneruskan sesinya. Untuk itu kita harus confident ya sebagai pekerja sosial, karena kita pemimpin dalam setiap sesi. Yeay, gitu loh. Oh gitu ya. Makasih ya jadi. Sama-sama. Kalau kecepatan bilang aja ya. Maaf, hehehe. Siap, nanti aku bisa tanyain lagi kok. Hehehe. Ya, ada apa aja sih Lis sebenarnya? Sebenarnya ada 3 tahapan besar nih, kayak assessment, plan of treatment, sama treatment. Tapi ya itu kan tahapan besar. Tiap tahapan-tahapannya tuh nanti ada cabang-cabangnya lagi tuh. Kayak di assessment ada bagian lainnya dan ada tahap-tahapan lainnya juga. Di treatment juga nanti kayak gitu, banyak lagi tahapannya. Nah, kalau udah treatment, kita tuh harus tetap nge-follow up gimana perkembangan klien kita. Tapi ya kita harus berpatokan sama 3 tahapan besar itu aja. Gitu. Terus tahapan buat grup work kayak gimana? Nah, kalau di group work, pertama kita melakukan proses intake, terus mengklarifikasi tiap-tiap anggota dengan kriteria yang sama dalam hal masalah tertentu, lalu melakukan treatment. Dan jangan lupa untuk terus di follow up, evaluasi, dan yang terakhir adalah terminasi. Oh iya, makasih banget Elis, baik banget deh. Kesian ya, bisa kalian. Iya nih, kok jadi kalian berdua sih yang ngobrol? Ya udah, yang penting kita udah ngasih tahu. Kalian mendengarkan kan? Jadi ngerti kan? Iya, aku jadi mengerti apa itu social group work sebagai metode di pekerjaan sosial. Keren banget sih kita. Yeay, kita keren deh. Dadah. Oke, sekian dari enggak sih, udah langsung dadah di-cut tuh ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan kita, yeay. Kita mau bicarain soal apa sih? Sama aku melanjutin yang sebelumnya, yaitu masih bahas social group work. Oh iya, oke deh. Aku mau ngejelasin dulu ya.
person ini yang di grup itu menghadapi masalah dalam beberapa aspek kehidupan sosial emosionalnya. Person yang datang ini kemudian setelah dilakukan studi pendahuluan yang diakhiri dengan kontrak kemudian memperoleh induksi peranan sebagai klien dari pekerja sosial ini dipandang sebagai seorang individu loh yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari orang lain. Keren banget kan? Oleh karena itu pekerja sosial perlu mengindividualisasikan karakteristik potensi-potensi yang dimilikinya dan kemudian juga pelayanan yang akan diberikannya. Esensi dari bantuan yang diberikan oleh pekerja sosial dalam group work adalah mengupayakan adaptasi semaksimal mungkin dengan lingkungan sosialnya serta memulihkan dan memperkuat kemampuan untuk menjalankan sebagai makhluk sosial. Wah, keren banget nih si Pexos. Oh gitu ya, oke. Jadi dalam mempengaruhi tingkah laku kliennya, kerja sosial itu harus memiliki pemahaman mengenai kekuatan dan arti dari tingkah laku tersebut. Itu kan? Oke, paham aku. Iya Pak Dia pinter banget deh. Ada yang ditambahin nggak atau Nggak. lain gitu? Kok enggak sih? Oke. Aku mau nambahin sebenarnya cuma malu-malu gitu. Ada beberapa hal yang penting bagi seorang pekerja sosial nih. Macam tingkah laku manusia itu pasti memiliki tujuan. Tingkah laku manusia juga tergantung dari fungsionalitas struktur kepribadiannya dan struktur sosial serta keberfungsian kepribadiannya ini tuh merupakan produk dari peralatan konstitusional dan pembawaan yang berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan fisik, sosial, dan psikologisnya. Dan yang terakhir, seluruh fase kehidupan manusia dalam proses tersebut dibentuk pula oleh harapan lingkungan atas peran dan status yang disandang seorang ini. Kayak gitu. Oh gitu ya Dek. Jadi itu harus diterapkan pada seorang Pexos kali ya. Betul banget Pak Dia, aku juga semikiran loh. Aku mau ngejelasin yang keterampilan komunikasi nih, boleh enggak? Tapi kalau salah, maaf atuh. Boleh atuh Dek, siapa bilang nggak boleh? Nah, langsung nih ya. Seorang pekerja sosial itu bukan merupakan keterampilan instan yang bisa diperoleh dengan mudah. Keterampilan komunikasi diperoleh melalui proses belajar, bisa melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman atau jam terbang sebagai pekerja sosial. Selain mengasah berbagai kemampuan yang bersifat prosedural, juga menjadi ajang mengasah kelugasan komunikasi dengan berbagai pihak yang memungkinkan memberikan pertolongan kepada klien dan signifikan ordersnya. Wah keren banget nih pekerja sosial. Jadi Pexos itu punya seni ya. Salah satunya seni mendengarkan alias active listening nih. Oh iya, aku mau nanya aja nih buat mastiin. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari active listening tuh? Oh itu. Jadi setahu aku nih ya, maksudnya tuh kemampuan untuk fokus pada si pembicara. Gitu. Oh, kalau hearing itu apa sih? Aku masih bingung nih. Nah, kalau hearing itu seseorang yang hanya mendengarkan saja, jadi gak motong-motong pembicaraan gitu loh. Oh iya, aku mau menjelaskan prakteknya nih. Ada prakteknya juga loh. Pada dasarnya, social group work itu mengarahkan prakteknya dalam rangka mengembalikan, membangun, atau meningkatkan kekuatan individu. Pengertian dioperasionalisasikan pada upaya untuk menguatkan atau membantu individu untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan sumber-sumber yang dibutuhkan dan mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif dalam berperilaku sesuai dengan situasi. Bentar. Aku mau nambahin lagi nih. Barangkali tadi si Azani lupa. Sejak Patchwork juga mengarahkan upayanya untuk mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang menghambat atau merintangi kemampuan individu dalam berbagai peranan. Kesulitan dalam mengklasifikasikan masalah akan segera muncul jika dipandang hubungannya dengan kebutuhan spesifik dari tiap individu. Iya, tunggu dulu deh. Ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan penghasilan, perubahan sosial, dan pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai suatu masalah yang berada di luar kontrol individu.
Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan relasi interpersonal sudah dapat diidentifikasi dan diakui secara jelas. Konflik-konflik intra-psikis, gangguan-gangguan keyakinan, dan kekacauan pribadi tetaplah menjadi suatu klasifikasi yang luas tentang masalah yang menjadi perhatian dari seorang social work. Dan sebenarnya ada 5 asumsi dasar dari casework, tapi aku lupa lagi nih. Kira-kira ada yang tahu gak nih? Oke, aku inget nih. Jadi ada 5 asumsi dasar yang dapat diaplikasikan pekerja sosial dalam membantu. Jadi ada 5 asumsi dasar yang dapat diaplikasikan pekerja sosial dalam membantu memecahkan masalah kliennya. Yang pertama, setiap individu harus dipandang sebagai seorang person yang memiliki harga diri dan martabat. Yang kedua, setiap perilaku, baik yang diterima maupun tidak diterima oleh masyarakat, merupakan ekspresi dari kebutuhan setiap individu. Selanjutnya, setiap individu mampu dan bersedia berubah jika bantuan diberikan dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang tepat. Yang keempat, jika bantuan yang diberikan itu sebelum masalah berkembang semakin serius, maka tanggapan kelayakan akan semakin baik. Dan yang terakhir, keluarga merupakan kekuatan yang dapat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian, terutama dalam fase usia dini. Jadi itu sangat penting loh. Oh iya, aku jadi paham masalah apa yang ada di casework untuk menghadapi klien. Wih, keren. Teman-teman aku kok pinter banget sih. Iya dong, anak KS gitu loh. Ya udah pada pinter semua nih, keren banget. Kita lanjutin ngobrolinnya besok lagi yuk. Moga. Ayo, meluncur. Oke, hai. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi nih sama kita yang masih bakal bahas tentang social group work. Nah, tapi kali ini kita bakal bahas lebih dalam lagi nih teman-teman. Aku mau nanya dong. Oke, boleh tuh. Kemarin lagi. Tadi kan kita udah bahas nih cukup banyak tentang social group work. Tapi aku minta tolong nih sama siapa aja deh yang mau ngasih tahu secara singkat apa sih itu social group work. Oke, aku aja ya. Oke. Aku bantu jawab sambil di-review bareng-bareng ya teman-teman. Jadi SGW atau Social Group Work merupakan metode dalam pekerjaan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya melalui kelompok. Kenapa harus dalam bentuk kelompok? Gini loh, jadi kita kan makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu selalu terikat dan saling kebergantungan. Nah, karena saling keterikatan itulah terbentuk kelompok. Dan kelompok akan sangat memberi dampak bagi kehidupan para anggotanya. Maka dari itu, dibentuklah kelompok yang nantinya secara alami akan dapat membantu dalam perubahan kepribadian, pola sikap, dan tingkah laku klien. Oh gitu ya, Liz. Tapi ngomong-ngomong, kelompok yang digunakan dalam metode pekerja sosial ini ada apa aja sih? Boleh aku yang jawab gak nih? Boleh. Ada jahat. Jadi, grup atau kelompok dalam SGW itu kurang lebih terbagi ke dalam 2. 1, task group. Kelompok ini digunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Contohnya kayak Karang Taruna dan yang lagi mengatasi pencemaran lingkungan dari sampah. Terus yang kedua itu treatment group, dapat disebut juga self-help group. Kelompok ini sebagai media untuk mendapat manfaat bagi setiap individu melalui treatment loh. Oh, oke, kayak gitu ya. Kalau dari kelompok yang disebutin tadi ada perbedaannya nggak sih? Ada deh kalau nggak salah. Apa ya? Oke, jadi gini teman-teman, kalau dalam test group itu lebih menekankan keaktifan bekerja daripada berbicara. Tapi kalau dalam treatment group lebih mengedepankan self disclosure baik dari setiap anggota maupun pekerja sosialnya. Nah, tapi walau pekerja sosial di sini banyak berbicara, tapi bukan berarti pekerja sosial itu banyak memberikan saran ya guys. Oke guys. Mantap. Oke guys. Oh iya, yang teksos banget tuh yang treatment group gak sih? Atau gimana? Kalau nggak salah Pak dosen sih, iya yang itu.
biarnya bingung, kita pahami dulu yuk jenis dari statement group ada apa aja. Yang pertama, support group. Melalui ini diharapkan setiap anggota memiliki daya juang dalam kehidupannya, memiliki life skill bagus, kemampuan adaptasi, dan lain-lain. Jadi istilahnya biar nggak nolep. Yang kedua, educational group. Dapat berupa training, bentuk pelatihan, di mana Pexos berperan sebagai edukator dan mempunyai tugas untuk membantu anggota mempelajari tentang dirinya dan lingkungannya. Bentar, capek nih, lanjutin dong dia. Wah, Ade, udah capek aja ya. Oke, aku lanjut nih. Yang ketiga itu ada growth group. Jadi di sini tuh lebih ke stress self improvement nih, untuk meningkatkan kapabilitas dan self awareness dari setiap anggotanya melalui perubahan perilaku. Nah, pada kelompok ini anggota dalam keadaan normal tetapi perlu ditingkatkan kapabilitasnya. Yang keempat ada therapy group. Ini bertujuan untuk rehabilitasi, yaitu membantu anggota untuk merubah perilaku mereka. Jadi dalam kelompok ini individu itu memiliki masalah, misalkan bisa pernah mengalami trauma ataupun self esteem yang rendah. Yang kelima ada socialization group, yaitu membantu anggota untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Gitu teman-teman. Oh, oke. Aku mau nambahin boleh gak nih? Boleh dong. Jadi sebenarnya ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan di dalam grup. Nih, yang pertama itu ada universality atau universal gitu. Jadi kita harus meyakinkan klien bahwa dia tuh gak sendirian menghadapi masalahnya. Nanti di kelompok tuh mereka akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki masalah yang mungkin sama dengan dia. Jadi kita buat si klien itu merasa dia gak sendirian, bahwa kamu tuh menghadapin yang kamu masalah itu banyak, gak kamu doang. Terus kedua ada acceptance atau penerimaan. Jadi setiap anggota tidak merasa ditolak atau disalahkan atas masalahnya. Di sini lebih ke rasa nyaman gak sih? Jadi si klien tuh harusnya dan ngerasa diterima di kelompoknya. Terus yang ketiga ada hope. Di sini tuh memunculkan rasa harapan, inspirasi maupun menginspirasi anggota lain. Jadi diharapkan nanti si klien di dalam anggota ini merasa ada harapan gitu, bahwa masalahnya tuh akan beres, masalahnya tuh akan selesai, atau mungkin malah si masalahnya ini jadi inspirasi untuk orang lain. Keempat adalah altruism, di mana setiap anggota saling bercerita. Hal tersebut dapat membantu anggota memiliki self-worth atau perasaan berharga atau berguna melalui cerita yang disampaikannya. Dan yang terakhir adalah cognitive restructuring. Nah, itu yang kelima. Diingat ya hal-hal penting itu, teman-teman. Oke, makasih ya. Wah, keren banget ya ini. Iya, aku jadi paham deh. Gila, wawasanku bertambah guys. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya.